itu karena dia sudah jadi manusia. Kalau dia sudah jadi polisi, manusia kok bukan? Oh itu manusia. Kalau dia jadi guru, manusia. Kalau jadi pendeta, tapi kamu ini kalau tamat SMA, kau belum ada kerja, kampung bapak bilang kamu bukan manusia. Karena kemanusiaan itu lebih kepada orang ada punya kok tidak, ada berkat kok tidak, ada jabatan kok tidak, ada kerja kok tidak. Jadi pertama, Tuhan Yesus peduli kepada kemanusiaan. Yang kedua, kebesaran kuasa Kristus yang menyembuhkan itu, dia peduli kepada kehidupan. Bukan saja pada kemanusiaan, tetapi juga pada apa? Kehidupan. Yesus mau kehidupan itu sebuah kehidupan yang baik. Jangan mati. Jangan mematikan, jangan menghancurkan, tetapi kehadiran kuasa Kristus itu menghidupkan, bukan mematikan. Kadang-kadang saudara-saudara kita yang mengaku pengikut Kristus ini, kita pun kata-kata dong itu mematikan semua, bukan menghidupkan. Ada orang pemalas, harus marah dia pun pemalas supaya dia hidup dalam rajin. Jangan yang pemalas satu bermuncul, ini apa satu lupa mana aku tidak suka lihat lupa muka. Itu keturun dia pun kehidupan itu. Ini sekaligus begini, supaya ketika ada satu waktu kita mendoakan orang, kita pro terhadap kehidupan bukan kematian. Saya kasih contoh. Di sini ada orang Timur kok. Oh kita Timur semua. Hal ini penting. Kenapa? Saya mau kasih tahu saudara. Kenapa saya bilang soal kehidupan itu penting? Karena banyak kali kita orang Timur ini urusan kita dengan yang mati, bukan yang hidup. Orang hidup belum tidak urus. Orang tua ada susah setengah mati kok tidak ada makan minum, rumah sumiring. Dia tidak tolong. Antar beras ame 2 kilo ju tidak Tapi jangan coba-coba itu orang tua mati. Itu orang tua mati itu dia pergi mesti bawa babi besar satu. Itu ju utang. Sampai sana dia mesti pukul babi pun lihat ini bab tua datang bawa babi. Di sini juga ada. Itu kita bukan pro pada kehidupan, kita pro pada kematian. Orang tua masih hidup tidak pekerja dia pun rumah kokas bagus-bagus. Ini rumah rumput kok mirip. Dia mati baru bikin dia pun rumah pakai keramik. Tulis bilang Immanuel. Itu pro kematian bukan kehidupan. Yang orang tua masih hidup itu yang perhatikan. Amin kok. Yang orang tua dong anak dong ada perhatikan kok tidak. Usinokan kok Jangan orang tua dong mati baru kita sibuk. Orang tua masih hidup dia ada pegang HP mah tidak pernah telepon. 1 tahun dia telepon 2 kali, Natal 1 kali dan Paskah 1 kali. Tapi pas orang tua mati dia telepon ulang-ulang. Jangan kubur dulu sebelum saya sampai. Mau kasih takut siapa? Itu bagaya itu makam puji itu. Di sini juga ada. Ada itu. Hati-hati lah lihat gue bertobat sudah. Orang tua masih hidup itu yang kita urus. Kadang-kadang kita tidak urus itu. Saya suka bilang di mana-mana saudara. Saya melayani di Sabu kira-kira 5 tahun. Satu saat saya tanya anak sekolah minggu dong. Hai anak sekolah minggu. Ya bapak. Apa beda orang hidup dan orang mati?
Dong omong banyak tapi 3 jawaban ini menarik. Pertama dong dia begini, Bapak, orang hidup itu bisa pergi gereja Bapak, tapi orang mati tidak bisa pergi gereja. Betul? Betul? Betul. Memang betul. Tidak ada orang yang sumati hari Minggu kita belum kubur sendiri, dia bangun dia bilang, hai, bawa saya pergi gereja dulu. Kan tidak. Orang mati tidak bisa pergi. Tapi kemudian saya bilang ini anak kecil lebih, hai, kamu omong yang betul. Kenapa Bapak? Jadi kamu mau bilang kamu pun bapak mama yang pemalas gereja dong ini dong sumati. Karena yang bisa pergi gereja itu orang hidup atau orang mati? Hidup atau mati? Ini pendeta gemit dong ini kalau mau kubur orang mati sampai di kuburan dong biasa ucap ini kalimat. Kita akan memakamkan ini jenazah sambil percaya pada kata-kata Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, dia akan hidup sekalipun dia sudah. Siapa percaya Tuhan, siapa tinggal di dalam Tuhan akan hidup sekalipun sudah mati. Tapi siapa yang di luar Tuhan, yang tidak percaya Tuhan, sekalipun dia ada hidup-hidup, sesungguhnya dia sudah. Yang di sini dong hidup semua. Ini dong hidup semua kok. Woi, makanya kita penuh sesak di gereja ini. Saya mau tanya ini mama-mama dong, ibu-ibu dong, kenapa yang ikut gereja ini hari ini yang mama-mama dong lebih banyak dari yang bapak-bapak? Ini mama janda semua. Janda kok bukan? Bukan, teh bapak. Pulang salam bapak Jadi kalau pro kepada kehidupan berarti dia masuk ibadah. Kedua, anak sekolah minggu bilang begini, Bapak, orang hidup itu bisa makan Bapak, tapi orang mati tidak bisa makan. Betul? Betul? Memang betul. Tidak ada orang yang sumati 3 hari kita belum kubur, dia bangun dia bilang, hai, bubur ju baik. Kan tidak. Saya mau tanya ulang dulu. Di sini badame kok. Jadi lihat kok ada apa? Kita inilah sedikit semusim jago muda ini lihat kok kita rebus kok makan sama-sama. Wah itu enak betul. Hidup bersaudara itu hidup kok sementara hidup kita makan sama-sama. Yang ketiga, anak sekolah minggu bilang begini, Bapak Pendeta, orang hidup itu bisa beromong Bapak, tapi orang mati tidak bisa beromong. Betul? Betul? Memang betul. Tidak ada orang yang sumati dia bisa beromong. Sebab kalau orang mati kok bisa beromong, berarti pas dia mati kok kita mau ganti dia pun pakaian, kita baru buka dia pun baju dong pasti. Woi! Kan dia tidak bisa beromong, dia kita buka pun dia diam-diam. Betul kok tidak? Nah, sekarang saya mau tanya. Di sini ada orang Timur. Saya mau tanya begini ini. Tele niut saya, le nane sa. Saya keliling ini daerah-daerah di NTT semua ini. Ada banyak jemaat datang di saya bilang begini, Bapak, yo, tadi malam nenek ada datang. Terus saya tanya, siapa pun nenek? Kita pun nenek Bapak. Nenek tinggal di mana? Itu hari tinggal di sini Bapak. Terus sekarang nenek sumati Bapak. Yang mati bisa omong kok tidak? Nah yang tadi malam datang itu siapa pun nenek? Itu siapa pun nenek? Nenek datang bikin apa? Kasih tahu kita nomor KP Bapak. Nenek kalau tukang judi begini ini dia bikin susah ini anak upu semua. Di sini ada judi KP kok tidak? Tidak ada kok. Kita kartu sah.
Te orang yang judi KP itu kadang-kadang saya heran lihat dong pun keadaan. Dong tidur itu, dong susah tidur, tapi kalau dong bangun tiap hari dong hanya cakar. Dong juga guru matematika kok, per sana per sini. Tidak bisa tidur, tapi kalau dong terpaksa tidur, dong paksa begitu rupa harus mimpi. Kalau dong mimpi ame pendeta pu motor pagi-pagi dong sudah datang dilihat bab tua pu motor, ini nomor berapa ini. Mimpi ame orang satu pu motor dong lihat plat nomor, padahal itu plat nomor tidak pernah bayar pajak ini sudah 2 tahun ini. Jadi saudara-saudara, mari kok kita ikut pada kehidupan, jangan pada kematian. Sebab Tuhan menginginkan hidup. Akulah jalan, aku kebenaran, aku hidup, bukan mati. Tapi heran, banyak orang lebih percaya pada kata-kata orang mati daripada yang hidup. Yang hidup dia tidak percaya, tapi yang mati baru dia percaya. Kailan itu. Nah, kita belajar untuk taruh kita pun kepercayaan ini datang kepada Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan punya kebesaran kuasa yang bahkan alam maut sendiri pun goncang karena Tuhan. Dia berkuasa atas alam maut, atas kematian. Bahkan roh-roh jahat sekalipun takut kepadanya. Lalu kenapa kita bukan percaya pada Tuhan? Kita lebih percaya kepada kata-kata orang mati. Itu kita tidak cinta pada kehidupan. Nah, saudara-saudara, pemberitaan firman hari ini sesungguhnya dia mau kasih ingat kita kembali. Ini semua ketika Yesus mulai pelayanannya, Yesus lakukan itu di dalam rumah ibadah. Pakai bahasa hari ini, dia lakukan itu di dalam gereja. Supaya kita yang tinggal di dalam gereja, kita tinggal dalam pengandalan akan kuasa Tuhan. Yang kebesaran kuasanya menyembuhkan, memulihkan, dan cinta kepada kemanusiaan dan kehidupan. Supaya jemaat ini mengalami ketakutan, mengalami masalah di mana-mana. Mereka tahu bahwa kalau mereka datang di dalam rumah Tuhan, mereka beroleh kekuatan di situ. Mereka beroleh kepastian di dalam rumah Tuhan. Supaya semua orang yang memberi diri mereka untuk bekerja bagi kemuliaan Tuhan di dalam rumah Tuhan, dia bekerja dengan hati seperti untuk Tuhan. Dan bukan untuk manusia. Saudara-saudara, hanya dengan itulah kita bisa membangun kehidupan kita dan menikmati apa yang Tuhan mau kerjakan buat kita tiap-tiap hari dalam hidup. Di dalam persekutuan rumah Tuhan itu tidak boleh babakalai. Orang kalau mau babakalai itu di luar, bukan di dalam gereja. Orang mau marah, mau segala macam bikin kejahatan itu di luar, bukan di dalam gereja. Saya mau kasih tahu saudara, bikin jahat itu gampang. Saya duduk angka amin bar, saya lempar bab tua, cuma salah. Bikin baik itu yang susah. Karena itu kita semua bergandeng tangan, mari kita melakukan kebaikan demi kebaikan. Karena itu yang Tuhan mau dalam hidup kita. Tidak boleh bikin yang jahat-jahat di dalam gereja. Tidak boleh melakukan yang tidak berkenan sesuai dengan kuasa kebesaran kuasa Tuhan di dalam gereja. Karena di dalam gereja kita tunduk hanya pada satu, kebesaran kuasa Tuhan. Tidak boleh ada kuasa lain yang dia pun kuasa lebih tinggi daripada kuasa Tuhan di dalam gereja. Itu baru kita tahu bahwa ternyata kita tidak pernah sia-sia. Tiap hari kita bangun, kita datang ke gereja, kita beribadah, kita mendengarkan firman. Tuhan memberkati kita. Mari kita tunduk kepala di hadapan Tuhan. Kita angkat hati kita.